Ya, uh, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang hati ini senantiasa berbolak-balik. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengajarkan kita doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, ya, balikkanlah ataupun arahkanlah hatiku untuk berbuat taat kepadamu. Ini adalah doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Ya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau ragu terhadap kami, ragu terhadap keimanan kami? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya. Coba lihat ikhwan fillah, para sahabat yang hatinya adalah hati terbaik setelah hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah masih mengkhawatirkan terbolak-baliknya hati. Kemudian Nabi mengatakan, li'anna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Karena hati manusia ini ada di tangan, ada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Maka ini doa yang sangat agung, doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Nah, hendaknya masing-masing kita membacanya dan meneguhkan hati kita untuk tetap taat dan berada istiqomah di atas agamanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu, untuk melakukan ketaatan kepadamu. Nah, demikianlah doa yang diajarkan Nabi, dan sebaik-baik doa adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkan hati kita semua di atas agamanya dan mengarahkan hati kita untuk senantiasa melakukan, ya, tunduk untuk melakukan ketaatan kepadanya. Nah, demikian. Allahumma amin. Demikian untuk Bapak Khalil yang berada di Jonggol, barakallahu fiik. Dan selanjutnya kami beralih di pesan singkat. Ada pertanyaan dari Ummu yang berada di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya Ustaz, ada sebagian orang yang berpendapat bahwa bom bunuh diri boleh kala tujuannya untuk membela kaum muslimin di daerah konflik karena sudah tidak ada jalan lain dan tidak memiliki senjata atau tentara dan senjata-senjata yang untuk melawan kaum kafirin yang menindas. Dengan berdasarkan kisah Ashabul Ukhdud yang bunuh diri, apakah hal tersebut atau dalil tersebut dapat dijadikan sebagai hujah bagi mereka yang membolehkan bom bunuh diri? Jazakallahu khairan. Itu adalah sikap frustasi, keputusasaan untuk menghadapi, ya, musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tentu saja berdasarkan fatwa-fatwa para ulama tadi, mereka tidak membenarkan dan itu tidak termasuk perbuatan yang dibolehkan dan tidak termasuk jihad. Adapun orang-orang yang berdalil dengan kisah Ashabul Ukhdud atau Gulamul Ukhdud tadi, nah, ini ada perbedaan yang sangat besar antara keduanya, ya, antara apa yang dilakukan oleh orang-orang sekarang dengan, ya, apa yang dilakukan oleh pemuda tadi. Ya, pemuda tadi yang pertama, ya, dia tidak ada pilihan. Karena orang-orang itu, ya, raja dan para pengikutnya, ya, berazam, bertekad untuk membunuhnya. Walau bagaimanapun dia harus mati, kira-kira demikian. Dan tidak ada jalan lari baginya. Tidak ada jalan untuk lari dari itu. Ya. Maka dia pun mengarahkan orang itu untuk bagaimana cara membunuh dirinya. Dan dia melihat kemudian ada maslahat. Dia beri syarat, yaitu kumpulkan manusia. Ya, kumpulkan manusia di suatu tempat, ya, lalu lakukanlah itu di hadapan mereka. Nah, ketika itu dilakukan, dia yakin bahwasanya ini akan memberikan suatu maslahat yang besar. Nah, apa yang dilakukannya itu ternyata benar. Ya, ketika orang-orang itu melakukan melakukan apa yang diperintahkannya itu kepadanya, ya, orang-orang pun masuk Islam. Artinya orang-orang pun masuk kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika si penembak, ya, si pemanah mengatakan
Bismillahirrabbilghulam, ya, maka mereka pun mengatakan, ya, ini adalah Rabb Ghulam, ini adalah Rabb kami dan Rabb Ghulam. Nah, demikian. Jadi mereka beriman kepada Rabb Ghulam tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka masuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan maslahat yang rajihah. Dan jangan lupa juga ini adalah ghulam yang mulham, diberi ilham. Karena dulu ya Rasulullah mengatakan innahu man kana qablakum ya muhaddasun. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu ada yang muhaddas. Muhaddas itu adalah orang-orang yang mendapat ilham, termasuk Ghulamul Ukhdud ini. Dia mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan perbuatan itu akan mendatangkan maslahat yang rajihah, yang besar. Yaitu masuk Islamnya banyak orang. Nah, demikian. Jadi itu sangat jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Oleh para pemuda itu, yang pertama adalah dia bukanlah tidak ada pilihan. Dia bukan berada di tengah-tengah musuh, ya kemudian dia tidak bisa melarikan diri lagi, ya kemudian mau tidak mau ya imma terbunuh atau tertangkap, ya. Nah, demikian, maka dia membunuh musuh itu dengan melemparkan dirinya kepada ya, kehancuran ataupun kebinasaan. Nah, itu kondisinya, itu bentuknya, itu adalah gambarannya. Ya, jadi dalam kondisi tidak ada pilihan. Nah, sementara pemuda-pemuda itu melakukannya, ya tentunya tidak dalam kondisi seperti itu. Ya, mereka banyak pilihan, mereka hanya frustasi menghadapi musuh. Nah, demikian. Ya, ataupun karena ya diprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kebanyakannya seperti itu. Itu dari satu sisi. Ya, sisi yang kedua, ya maslahat yang mereka harapkan tidak tercapai. Justru kontraproduktif. Ya, apa yang terjadi justru sebaliknya, mudarat yang besar bagi Islam dan kaum muslimin. Ya, yang pertama tentunya mudarat kepada dirinya sendiri. Ya, itu yang kedua. Jadi tidak ada maslahat yang jelas di situ, bahkan mudarat yang nyata, yang qat'i. Musuh bukan bertambah gentar dan takut, malah mereka bertambah, ya kita katakan kejam, bertambah gila tindakannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Bahkan ini berimbas kepada, ya kita katakan dakwah Islam ke tengah-tengah mereka, ya mencoreng, ya kita katakan indahnya Islam di mata orang-orang kafir. Nah, demikian. Jadi ini juga menghambat dakwah. Nah, demikian. Yang ketiga, ya, akibat buruk dari perbuatan mereka itu adalah bukan ya kita katakan orang-orang masuk Islam. Ya, dengan tindakannya itu seperti yang terjadi pada pemuda Ukhdud tadi. Justru kaum muslimin yang menjadi korban. Ya, lucunya, anehnya mereka mengatakan orang-orang Islam yang mati itu akan masuk surga, kata mereka. Ya, jika mereka ikhlas. Nah, ini ikhwani fiddin, ini adalah ucapan yang konyol. Ya, seolah-olah surga itu kuncinya ada di tangannya. Nah, demikian. Jadi yang jadi korban dari perbuatan mereka itu, aksi mereka itu justru kaum muslimin. Banyak di antara korban itu, di antaranya adalah kaum muslimin sendiri. Padahal Nabi SAW mengatakan, ya, laqatlu rajulin muslimin ahwanu indallahi min lazawalud dunya afwan lazawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Ya, hancurnya dunia dan segala isinya itu lebih mudah di sisi Allah, ya, lebih lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Ya, nah demikian. Sementara mereka itu dengan santai, dengan tanpa merasa bersalah, ya mereka mengorbankan kaum muslimin sendiri. Nah, demikian. Ya, kita khawatir ini jatuh pada sabda Nabi tentang orang-orang khawarij, yaitu apa? Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal ausan. Mereka membunuh kaum muslimin, ya menumpahkan darah kaum muslimin dan membiarkan ahlul ausan. Wal iyadzu billah. Jadi demikian. Jadi tidak bisa disamakan perbuatan bom bunuh diri sekarang ini dengan apa yang dilakukan oleh pemuda Ukhdud tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, syukran jazakallahu khairan. Dan selanjutnya kami beralih kembali di line telepon di 0218236543 ya. Halo. Ya, mohon maaf terputus. Ya, kami beri kesempatan kembali satu penelpon di 0218236543. Oke. Namun sambil menunggu ada telepon yang masuk, ada pertanyaan kembali di pesan singkat, yaitu
Ya Ustaz, bagaimana dengan kisah sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah lalu bunuh diri karena tidak kuat dengan panasnya cuaca di Madinah? Dan katanya Rasulullah bersabda, tapi pahala hijrahnya membuatnya berada di surga. Apakah dalil tersebut sahih, Ustaz? Allah alam, saya belum pernah dengar kisah itu. Nah, Ya mungkin bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lainnya. Ana belum pernah dengar ataupun ya di buku sirah ya kisah seperti itu, siapa nama sahabatnya, kemudian di mana itu dicantumkan kisah itu, bahwa ada seorang muhajir yang bunuh diri kemudian Nabi mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya belum pernah menemukan kisah seperti itu. ya mungkin yang bertanya bisa diberikan ya rujukannya dari pertanyaannya tersebut. Baik, selanjutnya ada beberapa pertanyaan senada, yaitu dari Ibnu Asman di Regensi dan penanya yang lainnya. Ya Ustaz, apakah orang yang menaiki kendaraannya secara cepat dan jika terjadi kecelakaan dan dia mati, apakah hal tersebut dikategorikan sebagai bunuh diri? Dan bagaimana pula dengan orang yang memakai narkoba lalu kemudian overdosis dan meninggal? Apakah hal tersebut juga merupakan bunuh diri? Ini pertanyaan yang sangat bagus ini. Ya, ini perlu untuk dijawab ini pertanyaan, dan ya sebenarnya tadi mau dibahas juga tapi terluput ya. Ya, sangat bagus pertanyaannya ini. Ya, mengenai masalah ya perbuatan-perbuatan yang kita katakan syibhul amdi. Ya, mirip sengaja. Ya, kita katakan mirip sengaja. Ya, seorang misalnya ya dia tahu bahwasanya ya peraturan dan kita katakan ketentuan prosedur ya dari kendaraan itu adalah seperti ini dan ini, ya. Ini dan ini. Kemudian dia dengan sengaja melakukannya. Dia pacu kendaraannya sekencang-kencangnya dengan tujuan ya mati pun nggak apa-apa. Ya, artinya apa? Dia memang mau bunuh diri dengan itu, mau mati dengan itu. Maka ini bisa dikategorikan bunuh diri. Ya, tapi kalau seorang itu lalai, ya, dia mengabaikan prosedur itu. Ya, tanpa niat untuk bunuh diri, tapi dia melalaikannya, dia pacu, ya, sekencang-kencangnya kendaraannya, atau ya ada traffic light, ya lampu sudah berwarna merah, ditabraknya saja. Nah ini adalah perbuatan yang ya kita katakan syibhul amdi, mirip kesengajaan, yang menyebabkan ya jiwanya melayang, dan bisa juga jiwa orang lain melayang juga karena perbuatan seperti itu. Nah, maka dari itu ya para pendengar yang berbahagia, ya walaupun kita tidak katakan orang yang ngebut kemudian jatuh dari kendaraannya dikatakan dia bunuh diri, tidak. Itu innamal a'malu binniyat. Apa niat tujuannya? Kebut-kebutan atau memacu kendaraannya secepat itu. Ya, itu hukumnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, batinnya apa yang ada di dalam hatinya. Akan tapi kalau dia memang kebut-kebutan untuk bunuh diri, ya ini digolongkan sebagai bunuh diri. Ya. Jadi ya oleh karena itu para ulama mengatakan wajib ya bagi setiap orang ini di jalan raya untuk mematuhi hukum-hukum yang berkaitan dengan jalan raya. Ya, peraturan lalu lintas, mulai dari SIM, surat izin mengemudi, ya, kemudian menaati peraturan-peraturan yang ada di sana, ya, termasuk juga ya sikap kita terhadap kendaraan. Ya, kita tidak boleh lalai, ya, misalnya memeriksa ban, rem dan lain sebagainya. Sebenarnya itu masuk dalam ya kita katakan perkara yang wajib untuk dilakukan oleh seorang pengemudi, memeriksa ban, memeriksa kondisi kendaraan, ya. Hingga di beberapa negara itu ujian untuk mendapatkan SIM itu ketat. Ya, dilihat bagaimana sikapnya berkendara dan memperlakukan kendaraannya. Nah, kita lihat sekarang ini ya salah satu pembunuh terbesar di negeri ini adalah ya jalan raya. Ya, banyak orang yang ya kita katakan mati secara sia-sia di sana. Kenapa? Karena mereka melalaikan ya peraturan-peraturan lalu lintas yang para ulama, ingat ya, para ulama telah memfatwakan wajib hukumnya, wajib ya untuk mematuhi peraturan itu. Karena ini termasuk bab ya kita katakan masalih mursalah. Ya, masalah mursalah. Bahkan yang bisa dikategorikan sebagai maslahat yang hajiat, yang sangat yang merupakan kebutuhan dan keperluan mendesak. Ya, maslahat yang hajiat,
Ya, bukan tahsiniyat, tapi hajiat. Ya, bahkan mungkin bisa naik kepada maslahat kita katakan daruriyah. Nah, demikian. Karena ini tentang keselamatan ya jiwa bersama di situ. Nah, itu berkaitan dengan ya kita katakan sikap kita berkendara di jalan raya. Jadi itu mohon diperhatikan ya kepada para ikhwah sekalian dan para pendengar yang berbahagia. Yang kedua adalah orang yang memakai narkoba. Ya, dia tahu akibat dari narkoba itu. Nah, ini termasuk dalam kategori memudaratkan diri sendiri. Nabi mengatakan la darar wala dirar. Tidak boleh memudaratkan orang lain dan tidak boleh memudaratkan diri sendiri. Orang yang melakukan orang yang mengkonsumsi narkoba itu pada akhirnya dia telah mencelakai dan binasakan dirinya sendiri. Nah, kalau dia pakai narkoba itu untuk bunuh diri, ya karena memang bisa juga seperti misalnya orang yang makan obat overdosis tujuannya untuk bunuh diri. Nah, itu bunuh diri. Tapi kalau karena kita katakan kelalaiannya ataupun karena dia mengikuti hawa nafsunya atau karena kita katakan kejahilannya, ya ini termasuk ya kita katakan bisa dikategorikan sebagai pembunuhan sibuhul amdi. Ya, mirip kesengajaan. Ya, tentunya ini termasuk dosa besar. Ya, memakai narkoba sendiri itu adalah saja itu termasuk dosa yang besar. Ya, itu termasuk kategori memudaratkan diri sendiri. Apalagi dari perbuatan itu mengakibatkan nyawanya melayang. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Sama juga dengan rokok. Ya, orang-orang yang merokok mengatakan nggak ada orang yang lagi ngerokok mati. Ya mungkin ya nggak bisa dikatakan tidak ada, mungkin ada, cuma jarang. Tapi jelas rokok itu akan menyebabkan kemudaratan bagi pemakainya. Ya itu artinya orang itu akan mati pelan-pelan. Ya, itu pasti ya menyebabkan ya kita katakan penyakit-penyakit pada dirinya sebagaimana tertulis di bungkusnya sendiri. Maka itu juga termasuk perbuatan mudarat yang bisa menyebabkan dirinya jatuh kepada kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Jauhilah perkara-perkara yang bisa menyebabkan diri kita binasa. Ya, nah demikian wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang jazakallahu khairan, dan rupanya waktu yang sudah habis tadi ya di kesempatan pagi ini. Mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan. Silakan Ustaz. Rehmafiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, pada hari ini kita telah membahas dosa besar yang ke-29, yaitu seorang yang membunuh dirinya sendiri. Nah, ikhwani fiddin, tadi sudah kita jelaskan banyak sekali hadis yang menjelaskan kepada kita tentang besarnya ancaman kepada atas orang-orang yang melakukan perbuatan bunuh diri ini. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya surga, ya. Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan siksa yang berat, ya dengan dia akan membinasakan dirinya pada hari kiamat nanti di neraka jahanam dengan cara dia bunuh diri. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengancam ya bahwasanya ya dia akan lama dan kita katakan dalam waktu lama di dalam neraka jahanam, khalidan mukhalladan fiha abadan. Ini merupakan isyarat bahwasanya dia akan lama berada di dalam neraka jahanam sampai Allah Subhanahu wa taala ya mengampuninya dan mengeluarkannya dari neraka itu apabila dia masih memiliki seberat biji dzarrah dari keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegaran kepada kita semua di dalam menghadapi ya cobaan-cobaan hidup. Ya, ingatlah bahwasanya ya kita hidup di dunia merupakan darul bala, ya negeri tempat kita diuji. Tidak ada orang yang luput dari ujian. Ya, tidak ada orang yang luput dari ujian. Namun yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita sukses ya melewati ujian-ujian tersebut. Ya, salah satunya adalah kita mempertebal dan mempererat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepadanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri jalan keluar baginya. Ya, dan jangan lupa ya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita di atas agamanya sampai kita bertemu dengannya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.